Nah itu sudah tafsirannya salah. Tafsiran yang benar itu semua ayat digabungkan yang ada hubungannya, ditafsirkan bersama-sama. Begini Pak ya. Kamu enggak ngerti apa-apa makanya. Pertama saya akan katakan ke Bapak begini. Kalau memang mereka salah atau liberal dalam memahami Bible, kenapa mereka tergabung dalam, yang menulis ini tergabung dalam International Bible? Apakah tidak ada kualifikasi untuk menjadi anggota? Saya enggak kenal International Bible dan sebagainya, Ya, iya. saya enggak kenal. Makanya itu Pak, Apakah ini organisasi? Apakah mereka memang yang tertinggi di dunia? Enggak. Yang mengangkat mereka jadi tertinggi di dunia siapa? Nah, sekarang saya tanya yang sama Pak. Ketika Katolik punya otoritas untuk menafsirkan, Judaisme punya otoritas untuk menafsirkan, Islam punya otoritas untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis, Kristen, Bapak bilang semua orang boleh. Iya. Terus Bapak mengklaim tafsiran Bapak yang benar, tafsiran yang lain salah. Nggak percaya, ayo diadu debat. Barometernya apa Pak? Karena ayat ini. Nah, bagaimana ini? Diserahkan kepada siapa? Tuhan, diserahkan kepada Tuhan, begitu Pak? Manusia Yesus yang diserahkan kepada Tuhan. Oke, sebentar ya Kang. Tuhan. Sebentar. Pak Pendeta, sebentar Pak Budi. Tadi kita belum selesai. Sebentar Kang ya. Itu temanya nanti lompat lagi. Sebentar. Begini Pak Budi. Saya sekarang mau bertanya begini. Apakah seluruh keinginan Yesus itu sebagai manusia, ya, juga mewakili keinginan dia sebagai hakikat dia sebagai Allah? Silakan Pak. Itu beda. Sekarang manusianya dengan ilahinya itu punya sifat-sifat sendiri-sendiri. Bagaimana cara Bapak membedakan Yesus itu ketika dia menjadi ilahi dengan dia menjadi manusia? Sekarang gini ya, Membedakan. ya kadang-kadang ada badai, dia bilang tenang, badainya tenang. Lazarus sudah mati 4 hari, dia bangkitkan. Setan diusir, setannya lari dan sebagainya. Nah, itu keilahiannya. Tapi Oke, saya tanggapi. nanti dulu lah, saya belum selesai kok. Dia jalan-jalan dalam pelayanan, dia capek, dia butuh tidur, dia butuh makan untuk menyegarkan dirinya. Itu Yesus sebagai manusia. Dia puasa 40 hari 40 malam, ya akhirnya lapar. Nah itu manusia. Dia berdoa pada Bapaknya, itu sebagai manusia. Jangan dicampur adukkan ayat-ayat tertentu menekankan keilahian, ayat-ayat tertentu menekankan kemanusiaan. Lah kalian campur adukkan ini ya jadi ruwet. Enggak Pak. Oke, saya tanggapi Pak. Jadi begini Pak. Bapak katakan tadi ya, waktu dia dia mengusir setan, itu dia sebagai manusia. Saya di situ ya. Oh, dia sebagai Allah. Ya. Padahal di ayat itu sudah tertulis Pak, nyalah kau iblis ya. Sesungguhnya sudah tertulis di dalam Taurat Musa bahwa sungguhnya engkau harus menyembah Allah Tuhanmu, kata Yesus. Kalau dia juga Tuhan, tentu dia akan mengatakan engkau harus menyembah aku Tuhanmu. Tapi Yesus nggak bilang begitu Pak Pendeta. Yesus katakan engkau harus menyembah Allah Tuhanmu, katanya. Seharusnya kalau Yesus itu Tuhan, dia berkata engkau menyembah aku Tuhanmu. Tapi Yesus berkata engkau harus menyembah Allah Tuhanmu. Dia menadreskan, mengalamatkan kepada Bapa, bukan kepada dirinya. Itu menunjukkan bahwa dia tidak memiliki nilai keilahian di dalam dirinya. Nah, Ya, betul. itu satu. Kalau dia punya nilai ilahi, tidak mungkin dia tidak mengalamatkan ya setan itu untuk menyembah dirinya juga sebagai Allah gitu kan. Kata Bapak tadi dia ada unsur Allahnya kan begitu. Nah, itu satu. Yang kedua, tadi kata Pak Budi tadi apa? Aduh, saya jadi lupa nih. Waktu dia jalan-jalan tadi itu ya. Ya, dia capek itu manusianya. Waktu dia membangkitkan Lazarus ya. Dia membangkitkan Lazarus, Pak Pendeta. Kita udah tahu bersama bahwa itu dia berdoa dulu kepada Bapaknya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak punya. Bentar, Pak. Iya, sebentar. Iya, saya selesaikan narasi saya, nanti kita baca doanya. Ya. Jadi, Yesus itu tidak bisa membangkitkan Lazarus dengan dirinya sendiri. Kuasa yang dia miliki itu adalah pemberian dari Bapa. Ini menunjukkan bahwa tidak ada unsur ilahi di dalam diri Yesus. Kalau ada unsur ilahi, untuk apa dia berdoa? Langsung saja hidupin toh dia juga Tuhan. Tapi ini tidak terjadi, Pak Budi. Jadi klaim Pak Budi itu tidak sesuai dengan Bible. Oke, silakan baca. Silakan baca. Lah ya biar baca, aku udah bawa Alkitab kok.
izin Yohanes 11 itu coba baca doanya apa? Apakah dia berdoa, Tuhan tolong bangkitkan Lazarus, apa dia berdoa gitu? Bukan, kita harus pahami konteks Pak Pendeta. Kita lihat konteks. Iya, dia tidak berdoa Sulit. supaya Allah yang bangkitkan, dia yang bangkitkan. Lazarus mari keluar. Tolong Para tampil. rasul, dengar ya, kalau para rasul lakukan mujizat, mereka lakukan mujizat dalam nama Yesus. Tapi Yesus lakukan mujizat tidak pernah dalam nama siapapun. Dia yang melakukan sendiri, karena dia Allah. Oke, itu kontradiksi Pak Pendeta. Karena Yesus berkata, aku tidak mampu melakukan ya kuasa atas diriku, tetapi atas kuasa yang diberikan Ayatnya mana? ayat yang lain. Yesus mengatakan, my father greater than I. Bapakku lebih besar dari aku. Sudah diomong. Lah iya kata Bapak tadi Yesus punya unsur ilahi, walaupun manusia katanya punya dua natur, punya natur ilahi. Loh, natur ilahi berarti dia kan berkuasa. Kenapa harus menerasikan kepada Bapa? Artinya begini ya Pak Pendeta, berarti ini antara ilahi dengan Yesus itu terpisah kalau begitu kesimpulan Pak Budi. Jadi Pak Budi nggak konsisten saya lihat. Nggak konsisten. Tidak konsisten. Tadi bilang mengatakan bahwa dia punya unsur ilahi. Saya tanya tadi apakah kuasa Yesus sebagai manusia, kehendak dia itu ya jadi satu dengan kehendak Bapa? Iya kata Pak Budi. Sekarang Pak Budi bantah, bilang enggak itu manusia. Jadi nggak konsisten, seharusnya konsisten. Ketika mengatakan bahwa semua kehendak Allahnya dan manusianya itu punya dua kehendak. Lah sekarang saya yang mana? Oke, saya tanya, waktu dia makan ikan goreng itu kehendak manusia apa kehendak Bapak? Bagaimana Bapak membedakannya? Bang, saya agak potong sedikit. Pokoknya yang makan itu ya manusianya, Allahnya tidak makan. Sebetulnya manusianya juga tidak butuh, karena itu kan dia sudah bangkit, dia tidak butuh makan, tapi dia ingin membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia bukan roh, bukan hantu. Makanya dia tunjukkan kepada mereka, dia makan untuk membuktikan bahwa dia tuh bangkit dari antara orang mati. Dia memang mati untuk menebus dosa, tapi dia bangkit. Nah ini kan temanya Oten naik Injil kami, itu Injil. Buka ya Yesaya 40:25. Oke sebentar, ya sambil dibuka ya. Jadi begini, saya sedikit aja lagi nih. berapa Bang Haji? Saja, enggak sedikit. Saya ingin memperjelas ya bahwa Pak Budi ini konsisten nggak dalam berdialog. Kan tadi saya tanya apakah kuasa Yesus sebagai manusia dan keinginannya itu sejalan dengan keinginan Bapa jadi satu. Kata Pak Budi tadi iya, walaupun dia manusia iya dia jadi satu. Tetapi kemudian ketika ditampilkan ayat-ayat yang kontradiksi, Pak Budi membantah itu. Jadi saya simpulkan Pak Budi ini tidak konsisten. Seharusnya kalau jadi oneness jadi oneness. Kalau jadi tritung ya jadi tritung yang benar. Kalau tritung itu tiga pribadi Pak. Omonganku ngawur semua jadinya, makanya kelihatannya tidak konsisten. Kamu ya tidak ngerti. Betul Pak, ngawur semua itu Pak. Jangan. Ngawur memangnya tidak ngerti, makanya kelihatannya saya yang tidak konsisten. Apa yang kita bacakan itu ngawur. Tolong kan tampilkan itu ayatnya. Tolong. Yang mana? Berapa tadi? Yesaya 40:25. Yesaya 40:25. Cuy, berapa? Yesaya 40:25. kan jelas. Ini dasarnya. Yang ngomong Sama saja ayat Yesaya, saya tahu semua itu, bahwa itu saya aminkan ayat-ayat itu kok. Bang Haji, Yesaya berapa? Pelan-pelan ngomongnya. 40 butir 25. 40-25, oke. Kanda, saya bukan moderator Kanda ya? Di sini. Bang, gimana bang? Maaf tadi nggak nyimak. Ya, mau saya kick dari situ Siani tadi. Siapa itu? Oh, Orang dia ngidupin mesin ini, mesin apa? Grenda. Ayo mana? Oke, mungkin saya bacakan saja ya.
Oke. Tadi yang cewek itu mana kok lari? Antoni emang kayak mana lah Pak ya? Bukan itu Bang. Ayat itu lucu. Bukan itu. Bang Suma juga pakai ayat itu menunjukkan Yesus bukan berdosa. itu. Itu Yesus berikan perumpamaan kok. Ya itu dia 42:5 betul. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan seperti dia, firman yang maha kudus. Yang samakan siapa? Yesus. Apakah Yesus sama dengan Bapak yang Tidak sama. Oke, berarti yang mengutus tidak Satu, sama dengan tapi yang tidak diutus. sama. Betul? Berarti yang mengutus tidak sama dengan si yang diutus. Memang tidak sama. Ya, berarti yang diutus adalah makhluk, yang mengutus adalah Tuhannya. Loh, Allah mengutus Allah tidak bisa. Lah, mau lari lagi kayak Subasa Ujora. Gimana sih Pak? Memang waktu diutus dia masih di surga, dia masih Allah, belum menjadi manusia. Nah. Kalau diutus ke dunia, Pak, nanti apakah setelah yang Yesus sama dengan bangkit, yang diutus? tunggu sebentar dengar saya. Setelah Yesus bangkit, Allah Bapa dan Allah Anak mengutus Roh Kudus, sama-sama Allah mengutus Allah. Itu bukan masalah karena kami percaya Tritunggal. Berarti yang mengutus sama yang diutus ada sama-sama. Berarti Sederajat, dirinya bukan sendiri. sama sederajat. Berarti Tapi itu ada Allah mengutus diri ketundukan sendiri. demi Aduh. keteraturan. Tapi tadi Bapak diam Pak, malah disambung lagi. Berarti Allah mengutus Allah sendiri, gitu. Ya, Waduh. pribadinya tiga, kami ini Tritunggal, jangan samakan sama ajaranmu. Tidak sama memangnya. Pak, berarti data ini salah. Data yang di atas ini, Yohanes 5 sampai 27 salah. Betul. Tidak ada yang salah. Pak. Berarti ini kok beda? Di sini beda, Bang. Beda apa? Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga Saya. dirinya, anak mempunyai dalam hidup dirinya sendiri. Oh ya, berarti Bapak dan Ini Anak kalau sama-sama memberi kuasa punya hidup dalam dia sendiri kan? Loh, tadi Bapak mengatakan sama, Allah mengutus Allah. Yang bilang Bapak sama Anak itu sama tuh siapa sih? Gimana nih, Pak? Berarti ayat ini salah. Saya Saya bilang coret. Bapak dan Anak itu satu, bukan sama. Berarti kalau satu berarti nggak bisa nih, Pak. Berarti dibantah dengan ayat ini. Kalau Anda mengatakan satu Pak, berarti dia Tuhan dan yang Bapak dan Anak itu sama Pak. Kalau Anda mengatakan Satu dan sama itu lain. Aduh, mati aku. bagaimana Dalam karya, satu itu mau berbeda? dengar saya apa enggak? Kalau mau mendengar saya jelaskan ya. Oke, Dalam oke, Alkitab itu ada ayat-ayat Itu satu yang grup, bukan satu orang. ya, ada ayat-ayat yang menunjukkan seakan-akan Bapa, Anak, Roh Kudus itu dikacau balaukan. Misalnya ya pasal 14 ayat 7 dan seterusnya ya. Yang melihat aku melihat Bapa, yang mengenal aku mengenal Bapa. Nah ini kayaknya Anak dan Bapa dicampur adukkan. Kenapa begitu? Karena mereka punya satu Pak, hakikat. karena Bapak yang mengutus Dengar Yesus. dulu. Saya belum selesai ngomong kok jengkel saya. Bapak, tapi tidak satu. Kenapa? Lalu sekarang yang 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini kelihatannya dua. Itu menunjukkan pribadinya. Kalau dicampur adukkan hakikatnya. Kalau dibedakan itu Oke, pribadinya. Oke, berarti ini saya nggak menyatakan dua. Ketika saya bersuara, apakah yang keluar itu adalah saya atau suara saya? Apakah Bapak yang mendengarkan suara saya ini, yang keluar di telinga Bapak adalah saya atau hanya suara saya? Tidak ada hubungannya loh. Kok siapa saya dan Bapak? Firman Suara artinya gimana sih? apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Itu diumpamakan, Pak. Contoh saya, Pak. Lempar batu ke Pak Bapak. Nah, apakah batu itu saya? Tidak kan saya lempar batu Bapak ya kan? Kalian Apalagi. beri contoh yang sama Apakah sekali batu tidak ada itu adalah hubungannya saya? itu loh. Wah, Kan?
Aku nyerah. Aku nyerah. Pak Pendeta gini Pak, sesuatu Memang yang keluar saya dari Allah satu itu di- Pak Pendeta. satu Pak dikeroyok Pendeta sedikit. 5, saya enggak bakal kalah. Pak enggak. Pendeta, sesuatu yang keluar dari Bapak itu bukan Bapak Pak Pendeta, ya itu bisa jadi Adam, bisa jadi Hawa, bisa jadi Abraham dan seterusnya, ya Yang bilang sudah keluar anak itu dari Bapak Bapak siapa? itu, Saya enggak ya pernah artinya bilang itu anak itu ciptaan, Bapak. artinya oke, berarti kan dia terpisah Bapak. Tadi Bapak katakan Loh. satu hakikat. Kalau satu hakikat, makanya saya mau tanya, satu hakikat dengan satu pribadi itu sama enggak? Itu yang saya mau tanya, sama enggak Pak? Lain sih. Pribadi ya pribadi, hakikat itu hakikat. Pribadi dong, ada dua, begitu terpisah. Ada 3 pribadi, tapi satu hakikat, sehingga mereka itu satu Allah. Ini satu hakikat. Sekarang apakah 3 pribadi itu keinginannya sama ketiga-tiganya atau beda-beda? Sama. Hal intinya mau putar sampai kemanapun, kembalinya ke Yohanes 1 nomor 1. Udah itu aja. Ya coba bacakan Mas. Coba Pak Budi saya tanya. Oke ya, Baliknya 3 ke sana. pribadi. Oke, 3 pribadi. Apakah 3 keinginan atau satu keinginan? Coba buktikan. Satu. Bapak melawan Bible Bapak. Yesus itu dengan Bapak itu beda keinginan, Pak. Mana? Ya, dia seandainya tunjukkan. kan cawan ini dapat berlalu dariku. Nah, itu Ya. keinginan manusianya. Dia Lain sesuai lagi. dengan keinginan. Lah kata Bapak tadi kan jadi satu. Jadi yang jadi Loh. satu itu apanya? Hakikat Keinginan- Yesus itu yang mana coba saya keinginan tanya? Yesus sebagai Allah. Keinginan Yesus itu kan adalah Yesus itu sendiri, Bapak. Bapak pakai bahasa manusia dong. Jangan Loh, pakai bahasa apa Yesus itu alien. Allah dan manusia. Allah. Sebagai Allah, sebagai Allah Berarti keinginannya kalau- sama dengan Allah. Oke, Bapak. berarti Tapi Bapak sebagai katakan kalau manusia dia Allah dan beda. manusia, berarti ada 2 Allah, ada 3 Allah berarti ya. Hakikatnya satu, jadi cuma satu Allah. Saya analogikan dengan mudah, Pak Budi Asali. Kami tidak Oke. percaya 3 Allah. Ketika saya menciptakan sebuah roti, ya, lalu saya mengajarkan kepada Bang Al membuat roti. Ketika itu Bang Al juga sama membuat roti sama dengan saya. Tapi saya menciptakan, apakah yang menciptakan roti dengan yang membuat roti adalah sama? Yang bilang yang menciptakan Yesus itu Bapak itu siapa? Lah, Yesus ciptaan bukan? Manusianya ciptaan Allahnya bukan. Ya Dia udah. Allahnya, Dia Allahnya itu ciptaan. pencipta. Yang nyiptakan siapa? Apa? Yang nyiptakan siapa? Yang menciptakan yang mana? Yang nyiptakannya siapa? Yesus sebagai apa? Yang nyiptakan Yesus itu siapa? Yesus sebagai Allah atau sebagai manusia? Yang nyiptakan Yesus itu siapa, Pak? Saya nggak menanyakan Yesus itu siapa. Saya mau tahu Beda-bedain Allah gitu atau manusia Pak. Dia yang sebagai ditanyakan. manusia, dia sebagai Allah tuh nggak ada pembedaan seperti itu Bapak di Bible maupun di Torah nggak ada Pak. Kamu yang tidak ngerti saja, makanya suruh baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 tak pernah dibacakan. Pak Budi Asali, yang menciptakan Yesus itu siapa? Yohanes 1 ayat 1 itu bilang Yesus itu, firman itu Allah. Lalu ayat 14-nya firman menjadi manusia. Yang Jadi dia Allah dan menciptakan manusia. Yesus ini siapa, Pak Budi? Kamu tidak jawab, saya tidak jawab. Saya Yang kan bertanya. membedakan. Jawab pertanyaan Yang saya. menciptakan Yesus Yesus siapa? sebagai apa yang kamu tanyakan? Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai Allah. Sebagai Allah dia tidak diciptakan, dia pencipta. Sebagai manusia dia Berarti diciptakan. yang itu dong. Ada Yesus Allah dan Yesus manusia. Loh, memang iya. Angkat tangan aku Bang Al. Angkat tangan aku Bang Al. Lanjut Bang. Tunggu nanti sedikit-sedikit ya. akhir zaman Oke. kamu tidak ketawa enggak? Oke, jadi begini Kalau Pak kamu Pendeta, ketemu ya Yesus, di dalam kamu tidak Torah, ketawa, ya di dalam Bible Pak Pendeta, tidak ada dibeda-bedakan Yesus sebagai Allah, Yesus sebagai manusia. Itu dalilnya di mana Kamu Bapak? kan Coba Anda tunjukkan ngerti, saya. bilang saya sudah Mana tunjukkan tunjukkan Yohanes saya 1 dalilnya yang eksplisit yang 1 jelas ayat ya. 1 dan 14 itu Yohanes 1 ayat bacakan. 1 tidak ada berkata tentang Yesus di situ Pak. Bahkan itu ayat sisipan. Itu bukan asli dari Yohanes Bapak. Yang mana bukan Kalaupun asli? itu mau itu pun tidak berbicara tentang Yang mana ketuhanan. bukan asli?
Bapak, sekarang ya Yohanes 1 ayat 1 itu tidak menunjukkan bahwa tentang ketuhanan itu sendiri, ya. Loh, ya, dikatakan firman adalah Allah itu bukan Tuhan. Enggak, yang saya bertanya ini kapan dia dalam konteks dia jadi manusia, dalam konteks dia jadi Allah itu pembedaannya itu di mana? Itu yang saya tanya. Bukan soal Tuhan. Oke, Yohanes 1 ayat 1 saya akui lah itu tentang kepercayaan Bapak ya. Tapi yang saya Ya. tanya, kapan Yesus itu di Bible dibedakan ini dia sebagai Tuhan, ini dia sebagai manusia, mana? Gitu. Ya, itu kan saya sudah kasih contoh. Kalau dia jalan-jalan capek, dia butuh makan, butuh istirahat, itu sebagai manusia. Kalau Nah, dia terus bisa yang jadi menghentikan Allah yang badai. mana? Hah? Oke, kalau dia bermukjizat, dia itu sebagai Allah, berarti nabi-nabi semua jadi Allah dong. Musa bisa Loh. membelah laut, Pak Budi. Kamu Ya, tuh tadi bisa. sudah saya ngomong, makanya Elia, kalau Enok, saya ngomong Yahya. ya perhatikan dengan teliti ya. Semua Kejadian nabi itu 3, tidak ayat bisa 4 sampai melakukan 5. mujizat Iblis dengan pun jadi kemampuannya Allah. sendiri. Yesus melakukan mujizat Iya, Pak Budi. dengan kemampuannya sendiri. Di Kejadian 3 ayat 4 sampai 5, iblis perempuan pun jadi Allah, bahkan lebih hebat, dapat mengetahui buruk dan Oke, Pak. yang baik. Senjata terakhir saya nih Bang Al. Ini kalau senjata terakhir saya juga nggak mampu, ya saya mundur dari Tolong dibasarkan host ini di Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Ini lebih hebat. Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat dari diriku sendiri. Sedangkan iblis ini yang buruk bisa jadi Allah, dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Di Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Bagaimana itu, Pak? Iblis itu Coba ditampilkan. mendusta. Bisa Iblis itu menggoda Adam dan Hawa. Itu kan Iblis itu perempuan iblis di situ, ngawur Pak. aja, Itu bohongi perempuan. orang. Jangan, saya tidak berbohong, bangsa ada ini ayatnya. Lah ya bacakan, Pak, iblis yang bohong ya. Tetapi ular itu berkata, ini ular yang berkata ya, berbicara. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu nih, kepada perempuan nih, ya, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ya kan? Nah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ini lebih hebat daripada Yesus. Yesus mengatakan, "Aku Iya, tidak bagus bisa sekali berbuat kamu dari diriku sendiri." kamu percaya omongannya iblis. Loh, ini kan tertulis, Bang. Ini iblis yang ngomong. Ular yang ngomong. Ular itu iblisnya. Ini orang tidak berkata. Kamu tuh nggak ngerti sama sekali, memang repot. Ini memang. ular berkata, Bang Budi. Ular berbicara, ini berkata kepada perempuan itu. Nah, perempuannya juga bisa jadi ular, jadi Allah. Boleh saya Iblis bicara? itu nyamar dalam bentuk ular. satu kali lagi saya mungkin satu kali lagi saya mau Siap. tunjukkan sama saya Pak Budi apa yang telah Yesus ciptakan. Satu aja, ciptakan ya, bukan mukjizat ya, ciptakan, bukan yang udah ada menjadi ada ya, yang belum ada menjadi ada. Pertanyaan saya, yang belum ada menjadi ada, bukan yang sudah ada menjadi ada. Sebutkan satu saja. Segala sesuatu Yesus yang ciptakan. Di mana datanya Pak Budi? Yohanes 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 10. Saya tanya Pak Budi. Lalu 1 Yohanes 8 ayat 6. Coba bacakan Pak. Jangan ayatnya aja, bacakan. Lu bacakan sendiri, saya tidak bawa Alkitab kok. Lah, kan Anda pendetanya. Baca ayatnya, kamu kan bisa bacakan, bisa tuliskan di sini. Ya baca Pak Budi. Yohanes 1 ayat 3 baca. Ya coba bacakan Bang, boleh. Yohanes 1 ayat 3. Aduh. Kalau perlu baca mulai ayat 1. Supaya jelas yang bicara, yang dimaksud ayat 3 itu siapa. Ya sebenarnya narasi firman itu dulu yang kita tanya, apa maksud firman? Nanti dulu, nanti dulu, baca dulu. Oh, belum selesai satu topik, bicara topik lain. Enggak, kan ditanya Yesus menciptakan, lari ke Yohanes 1 nomor 3. Berarti firman itu Yesus maksudnya kan? Sementara saya Ya. bertanya, firman itu apa? Baca dulu sampai ayat 3. Pak Budi. Kamu tidak berani baca toh? Ya karena Bapak melompati gitu loh, langsung ke Segala sebuah sesuatu. konklusi. Iya, dijadikan oleh firman itu kan.
Ya sudah, Yesus Nah, yang menciptakan. makanya tanya, firman itu apa, Pak? Siapa Pak ini? Firman itu gelar Sesuatu bagi Yesus. dijadikan oleh dia. Dia di situ siapa? Yesus. Dia di situ siapa? Dia di situ siapa? Saya tanya. Saya sudah bilang Yesus 3 kali, kamu tuh. Tidak pernah Yesus menyatakan dia aku menciptakan segala sesuatu dari dia. Gak ada. Gak ada Pak ayatnya Pak. Baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Kamu tidak berani bacakan Segala kok. sesuatu diciptakan oleh dia. Tunjukkan di sini ayatnya, kamu bisa nunjukkan. Ayo, contoh tunjukkan. Dia itu siapa Pak? Tunjukkan ayatnya. Dia itu siapa? Saya tanya, tunjukkan ayatnya. Coba Bang Ulil tunjukkan Bang Ulil. Yohanes 1 nomor 3. 1 sampai 3. Kalau tidak disebut nama Yesus harusnya sepakat. Tidak, bukan Yesus itu Pak Pendeta. Itu tafsiran namanya Pak. Ayat 14-nya firmannya jadi manusia itu siapa? Segala Allah yang jadi manusia itu cuma dia. dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Lah, yang menjadikan dari segala yang dijadikan ini Pak bukanlah Yesus, tapi Allah yang menjadikannya. Firman. Baca konteksnya mulai ayat 1 sampai ayat 3. Kamu tuh ngawur saja lah karu-karuan. Makanya coba Pak, firman apa dulu? Jelasin ke kami Pak. Firman itu apa Pak? Jelaskan Firman ke itu kami. gelar Firman bagi itu apa? Yesus. Di mana firman gelar sebagai Yesus Pak? Ya, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Ah. Yohanes 1 ayat 1, Lalu Wahyu bagaimana 19 ayat dengan 13. Oke, bilangan 4 ayat 34, itu. ulangan 4 ayat itu firman itu 223, gelar. kejadian 3:13. Oke, sedikit Ustaz Abu. Jadi Pak Budi ini bawa dari tadi firman terus ya, itu 1 Yohanes itu ya. Itu konsep Trinitas ya. Tetapi di dalam Bible tidak ada kata-kata Trinitas itu, Pak. Jadi itu pengkaitan Aja. Tapi itu hanya ajarannya ada ada. tafsiran. Iya, tafsiran pada 300 tahun setelah kewafatan Yesus kan pada konsili itu baru Nah, dibuat kamu sendiri doktrin kalau punya Trinitas kitab dari itu. tafsir. Lah bukan begitu, tapi kan harus merujuk Nah, ya kepada sudah, pemahaman saya juga Yesus dan nafsir. murid kan lebih sahih Kenapa Pak, saya lebih salah lebih menafsir? Kenapa saya dikatakan salah nafsir? Kamu sendiri kalau nafsir kitabmu kan? Saya katakan salah bukan ya. maksudnya gini loh Pak, tidak ada kata-kata Trinitas di dalam Bible itu Pak. Yang ada itu kata Esa ada. Pak. Itu seharusnya sudah ada konsep Esa, kenapa dirubah jadi Trinitas? Itu pertanyaan saya, silakan. Saya sudah tadi kok ngomong ada sekelompok ayat menunjukkan ketunggalan Allah, ada sekelompok ayat menunjukkan kejamakan dalam diri Allah. Di Kalau mana? itu soal Kenapa konsepnya jadi ada dua Pak? Ada ketunggalan, ada kejamakan. Itu gimana? Mana satu yang mau dipakai? nah makanya mesti dua-dua dipakai, tidak bisa salah satu dibuang. Karena dua-dua dipakai maka menjadi Yang suatu satu Tuhannya tunggal. banyak, yang satu Tuhannya satu, yang satu Tuhannya satu grup dengan satu orang berbeda loh Pak. Yang konsep dari tunggal itu satu grup mananya Pak? Saya bilang, apakah ada kata grup dalam omongan saya sih? Yo kalau Saya nggak digabung, bilang grup kok. digabung Pak, kan Bapak bilang anak bukan Bapak, Bapak bukan Yesus, bukan Putra, dan Lari lagi, bukan kenapa Bapak. lari lagi? Ya berarti itu pengkelompokan grup namanya itu Pak, bukan satu Tuhan tapi satu grup Tuhan gitu loh Pak. Oke Saya Pak. tidak bilang satu grup, satu. Finishing Pak Budi. Saya bilang satu kelompok ayat. Enggak lama-lama Pak Budi. Di mana Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, "Aku adalah Tuhan Allahmu." Di mana? Ada nggak datanya? Anda mengatakan dia kan firman nih. Nah, di mana Yesus mengatakan, "Aku nih firman, aku nih adalah Allah, aku nih Allahmu." Karena aku firman. Ada nggak gitu Yesus mengatakan? Kamu tuh siapa kok mengharuskan Yesus ngomong begitu? Lah, Anda malah lagi. Alkitab bisa menunjukkan Yesus Allah dengan caranya Allah Saya sendiri. saya bukan tidak dengan merujuk caramu. Saya merujuk Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya dan menyatakan diri kepada umatnya. Bukan Alkitab. Siapa yang menyuruh kamu memberikan dalil seperti itu?
Nah, saya bertanya sama Bapak, di mana Yesus melakukan Saya statement kenapa harus seperti salah ini? menunjukkan Saya Yesus sebagai Allah itu dengan cara Artinya seperti Allah. itu? Karena aku firman, Kamu tuh- karena aku berasal dari Allah. Kamu kira Atau kamu bukan? tuh siapa Aku kok mau Mesias mendikte sebagai Allah? Allah. Allah Benar mau nggak untuk semua tadi? menunjukkan Yesus itu Allah dengan caranya sendiri. Nah, sebentar, saya satu dulu sama Pak Budi. Kita kembali dulu Pak Budi, menjelaskan terkait arti firman itu apa. Sudah saya bilang firman itu gelar kok dalam 4 ayat. Firman dalam bahasa Ibrani disebut Firman apa Pak? itu bukan kata-kata Allah ya di situ ya. Itu gelar bagi Yesus. Enggak, Pak. Dalam Yohanes Firman- 1 ayat 1 ayat 14. Pak, di 1 dalam- Yohanes 1 ayat 1, Wahyu 19 ayat 13. Pak, di dalam PB Ibrani United Bible Society 1976, juga dalam PB Ibrani Salkinson Ginsberg, logos dalam Yohanes 1 pasal 1 nomor 1 diterjemahkan secara tepat oleh kata Ibrani davar. Davar merujuk kepada segala bentuk komunikasi lisan, Pak. Jadi kata kerja itu bisa berarti berbicara, mengumumkan, bercakap, memerintahkan, menjanjikan. Nah, sejak kapan orang Ibrani atau bahasa itu, logos tadi itu menjadi kata benda, Pak? Sejak kapan perjanjian baru kok dibahasnya melalui bahasa Ibrani? Iya paham, tetapi kan di dalam bahasa Ibrani itu dikatakan Bahasanya oleh aslinya United Yunani, Bible Society. bukan paham. Ibrani. Baik, firman itu logos, davar, Ya, logos. memra. Oke. Loh kok logos jadi memra jadi logos, jangan dicampur adukkan. Logos ya logos. Itu persamaan ini, Pak. Pengertiannya, Pak. Jadi tidak ada satupun Saya yang tidak mengatakan mau pakai bahasa yang lain. Kalau mau pakai bahasa aslinya bahasa Yunani. oke, logos. Logos artinya apa, Pak? Logos itu gelar bagi Yesus. Hah? Logos itu gelar. Iya. Lalu Oke, Kak. bagaimana dengan Itu kata pakai dalam kamus yang standar. ya, mana lah dalam Bible itu ketika berbicara tentang logos seperti di Kejadian 1 nomor 3, Kejadian 1:11, Lukas 1:37, gimana, Pak? Berarti Yesus banyak, Pak. Kalau logos itu sama dengan gelar Yesus. Saya sudah bilang logos itu gelar bagi Yesus hanya dalam 4 ayat. Kamu tuh tidak pernah dengar, makanya lah. Jengkel saya Bukan, Pak. argumentasi kayak gini. Lukas 1:37, Pak. Cuma dalam 4 ayat. Kok bisa, Pak? Ya memang itu Alkitab kayak gitu. Berarti ditulis dengan kata F huruf logos ini besar. punya dua pengertian. Memang kata logos bisa 2 pengertian. Makanya untuk 4 ayat itu kata firman itu ditulis dengan F huruf besar. Trinitarianisme ya. Itu gelar bagi Yesus. Ya Pak, ini Pak, Trinitas mendeklarasikan, dengarlah hai jemaat, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu 3. Makna dasar kata Trinitas 1, 3, ya, nomor 1 3, suatu kelompok yang terdiri dari 3, 2, ketigaan, atau dalam kurung Trinus ya, keberadaan sebagai 3 pribadi atau 3 benda. Abad ke-13 melalui bahasa Prancis lama Trinite, dari bahasa Latin Trinitas, dari Trinus lipat 3, Encarta Dictionary, demikian juga The Council Oxford Dictionary dan sebagainya. Apakah itu betul? Saya tidak percaya kitab-kitab itu. Iya, itu susahnya. Itu enggak dipercayanya dia, ya Allah. Saya percaya kitab saya. Ya, mereka juga baca Alkitab, Pak. Bukan Bapak aja yang baca Alkitab. Mereka sekolah juga tinggi, Pak. Bukan Bapak aja yang sekolah tinggi, Pak. Kalau tinggi kamu tidak kenal dia kok. Loh, tapi mereka punya karya, Pak. Tulisan-tulisan mereka pun iya, diakui punya oleh karya. dunia, Pak. Lalu mereka alirannya apa? Lah, mereka Tritunggal awalnya karena mendalami, tidak meyakini bahwasanya ada ketritunggalan dalam Bible itu, Pak. Ya iya, mereka liberal. Bukan liberal, Pak. Ya sudah, kamu tidak percaya sudah. Kalau Saya kan liberal bilang mereka Kristen tidak banyak mungkin aliran. dimasukkan Itu di dalam. sesat, orang-orang sesat. Loh, orang Kamu dari sama seperti Donditan, Saya- kasih buku-buku yang sesat. Pikir saya tidak saya tahu gini, Pak. aja. Gini, Pak. Iya. Kalau sesat
mereka tidak akan tergabung dalam organisasi International Bible, Pak. Yes. Orang-orang yang hebat mendedikasikan waktu mempelajari, mendalami Bible, bahkan sudah diuji kemana-mana. Kok Pak Budi lebih tinggi dari mereka? Memang lebih tinggi saya. Waduh, itu klaim yang nggak bisa dibuktikan, Pak, secara akademis, Karena Pak. saya belajar dari orang yang lebih tinggi dari mereka. Ya, saya sambung sedikit Kanda. Diem dulu Ji, biar diselesaikan dulu Ji. Ya, Mereka lanjut, boleh ya, Budin. pintar, mereka Ya, tidak saya- sepintar John Calvin, saya- Bapak gereja saya. bukan gini, Pak. Begini, Pak. Begini. Saya yakin mereka yang para sarjana yang mendalami Bible itu pun membaca Ya, ayat-ayat itu yang Bapak keyakinan baca. kamu, itu keyakinan kamu, itu bukan Nggak mungkin. keyakinan saya. Begini, Pak. Nggak mungkin mereka nggak membaca ayat-ayat yang Bapak baca Mereka itu. baca, tapi mereka tidak percaya apa yang mereka baca, makanya mereka ngawur. Begini, Pak. Karena akademis itu berusaha untuk melepaskan dogma, Pak. Orang dokter tuh banyak yang sesat, kamu tuh tidak ngerti Kristen. Loh, kok apa sesat gara-gara nggak pakai dogma, Pak? Emang dogma itu ajaran siapa, Pak? Penafsiran dari Alkitab yang benar. Siapa yang punya otoritas, Pak, untuk menafsirkan Bible, Pak? Makanya gini loh, orang-orang itu suruh adu debat sama saya. Enggak, Pak. Siapa punya otoritas untuk menafsirkan Bible? Saudara, mau tahu yang benar, orang-orang itu suruh adu debat dengan saya, tapi dalam Udah, bahasa Indonesia. jangan orang-orang dulu, Pak, sama saya dulu. Saya bertanya, siapa yang punya otoritas untuk menafsirkan Bible? Dalam Protestan, semua orang boleh Nah, menafsirkan. semua orang boleh. Jadi Bapak nggak bisa Ya. menyalahkan yang lain, Pak. Loh, Ketika kalau mereka menafsirkan. makanya kalau mau tahu salah benar, ayo diadu debat. Loh, Bapak mengklaim semua orang boleh, tetapi Boleh, ketika mereka tapi menafsirkan salah. yang lain, Saya boleh mengatakan juga berarti kalau ada mereka standar. menafsirkan salah. Berarti ada standar, Pak. Ini salah, ini benar. Standarnya apa, Pak? Standarnya Alkitab. Loh, mereka menafsirkan dari Alkitab. Alkitab boleh Iya. ditafsirkan semua orang, Pak. Sekarang gini ya, gini dengar saya. Ya, ya. Kayak kamu sendiri juga nafsirkan Alkitab. Ya 14 ayat 28, Bapak lebih besar daripada aku. Jadi Yesus bukan Allah. Nah itu sudah tafsirannya salah. Tafsiran yang benar itu semua ayat digabungkan yang ada hubungannya, ditafsirkan bersama-sama. Kamu tidak, cuma satu ayat ditafsirkan, itu sudah salah. Pak, gini Pak, ini saya berbicara bukan kami taruhlah nggak punya hak untuk menafsirkan ini Bible. Kami Muslim, Sama, kami percaya orang-orang itu dengan. juga sama. Nah, makanya Pak, barometernya apa Pak? Kamu itu lu nggak ngerti ya. Di Gini. dalam Kristen itu ada golongan yang namanya liberal, Begini, yang Pak. bahkan tidak percaya kalau kitab suci itu firman Allah. Begini Pak ya. Kamu nggak ngerti apa-apa, makanya. Pertama saya akan katakan ke Bapak begini. Kalau memang mereka salah atau liberal dalam memahami Bible, kenapa mereka tergabung dalam yang menulis ini tergabung dalam International Bible? Apakah tidak ada kualifikasi untuk menjadi anggota? Saya nggak Satu. kenal International Bible dan Ya sebagainya, iya, saya nggak kenal. makanya itu Pak. Apakah ini organisasi? Apakah mereka memang yang tertinggi di dunia? Enggak. Yang mengangkat mereka jadi tertinggi di dunia siapa? Sekarang saya tanya yang sama Pak. Ketika Katolik punya otoritas untuk menafsirkan, Judaisme punya otoritas untuk menafsirkan, Islam punya otoritas untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis, Kristen, Bapak bilang semua orang boleh. Iya. Terus Bapak mengklaim tafsiran Bapak yang benar, tafsiran Iya. yang lain salah. Nggak percaya, ayo diadu debat. Barometernya apa Pak? Saya tanya barometer apa yang dipakai? Barometernya Alkitab, ayo diadu debat berdasarkan Alkitab. Iya, Ayo bukankah diadu mereka debat siapa? menafsirkan Bible Pak? Bukan Gini, menafsirkan nah, Al-Quran. Kamu cuma ambil saja salah satu, mau Katolik, mau Saksi Yehova, mau apa, adu debat sama saya. Baik, Siapapun, sekarang begini, Paus juga boleh. sebelum itu semua, Bapak tunjukkan satu ayat dalam Bible, Yesus Allah. Tunjukkan ke kami, baru saya ajak mereka. Tunjukkan Yesus itu Allah, bukan Ya. kata-kata Yesus ya. Loh, secara gamblang, secara eksplisit. Loh. Ayo, Kenapa mesti kata-kata Yesus? Saya dari tadi sudah ngomong. secara Dasar eksplisit. kepercayaan kami itu seluruh Alkitab, bukan cuma kata-kata Yesus. Ya udah, seluruh Alkitab yang secara eksplisit menyebutkan Yesus Kristus adalah Allah. Ya. Kisah 9 ayat 5, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 20 Baca ayat 28. satu aja dengan satu ayat saja Pak, nggak usah banyak. Satu ayat saja. Saya punya 12. Yang dengan eksplisit menyatakan Yesus Kristus adalah Allah. Ya Yohanes 1 ayat 1 sudah cukup. Enggak Pak, itu tidak menunjukkan Yesus di situ Pak.
Wong firman menjadi manusia bukan Yesus itu siapa? Makanya saya tanya Bapak, Bapak kalau hanya kamu tidak jawab pertanyaan Gini. ini, saya turun. Kamu Gini. jawab firman menjadi manusia itu siapa? Bapak jawab itu. membatasi. Pertama, Bapak membatasi Kamu Bible. jawab atau saya turun? Enggak, Bapak membatasi Bible dengan mengatakan firman hanya ada di 4 ayat. Tapi Bapak mengatakan yang lain, loh kabur, nggak kuat Pak. Mau mempertahankan asumsi Yohanes 1 ayat 1 itu nggak kuat Pak. Karena buku saya dengan Bang Abu sama. Nggak kuat Pak, serius Pak. Kabur, aku belum tanya juga. Bapak bersandar kepada sebatang kayu sapu lidi Pak, nggak bisa. Yang kuat hanya Bapak bisa bertahan pada dogma, itu kuat Pak. Kalau ke Bible nggak bisa Pak, lemah. Saya mau masuk, belum ada kesempatan. Enggak, lari Pak. Kalau kita fokus ke Yohanes 1:1 lari Pak, akan lari. Ya kalau kita ikutin Yohanes 1 ayat 1 kena loh itu. Kalau kita Lari. ikutin ya. Iya. Kalau kita ikutin katanya dia itu Yohanes 1 ayat 1 Yesus adalah Allah, oke. Kita ikutin dia pasti nggak mau. Iya, nggak mau. Pasti nggak mau. Sebenarnya tadi sempat beliau ini terjebak dengan argumennya sendiri ya. Karena ketika yang menjadi otoritas di dalam Bible itu kan adalah Jesus itu sendiri. Yang mengetahui siapa diri Jesus itu sendiri, Jesus itu sendiri melalui perkataan-perkataannya yang tertulis di dalam Bible itu sendiri. Kesaksian Yesus tentang dirinya kan gitu. Nah, terus dikorelasikan dengan kesaksian orang yang hidup sezamannya. Apa mereka berkata? Karena Yesus itu zaman dahulu tidak ada beliau itu diperdebatkan engkau ini adalah Tuhan atau hanyalah manusia biasa. Bukan itu yang diperdebatkan, tapi engkau ini adalah seorang nabi atau bukan. Mesias kan yang diperdebatkan. Ya, Mesias itu artinya nabi. Iya. Nah, jadi yang diperdebatkan itu dahulu apakah Yesus itu adalah seorang nabi yang dinubuatkan sebagaimana ketika Allah berkata akan kubangkitkan seorang nabi dari saudaramu ya, yang sepertimu dan akan menyelamatkan bangsa Israel itu dari penjajahan. Itulah yang menjadi perdebatan. Dan orang-orang yang hidup sezamannya mereka tidak ada satupun dari mereka yang mengaku ataupun bersaksi dan menyatakan diri, ya benar engkau adalah Tuhan, tapi ya benar engkau adalah seorang nabi. Gitu. Jadi setelah Yesus tidak ada, 325 itulah yang dikata konsili, itulah yang menentukan merubah segalanya, yang dimana Mesias itu dianggap adalah seorang Tuhan. Nih, Bang Oke, Ar, monggo. dia Silakan, Afi. mau bahas ini sama saya. Apakah Yesus Allah menurut Yohanes 1 pasal 1 ayat 1? Nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu. Sumpah. Ini yang buat ini nih kan, yang saya bilang. Dia nggak Chan ini. gini. Dia punya buku. Akhi Abu Hadid gini, dia larinya kalau dikejar ke situ, kalau kita membawakan satu narasi, katakanlah satu buah sumber literasi dari siapa itu, dari buku itu kan, dia pasti menanyakan siapa itu orang saya nggak kenal. Siapa itu orang saya nggak kenal, kemudian nggak diakui, itu tidak mewakili kekristenan dan lain sebagainya. Ya memang susah, karena apa? Karena mereka tidak punya barometernya gitu loh, yang menandakan katakanlah apa ukurannya orang menafsir Bible itu diukur benar dan salah, ukurannya apa? Ya itu. Ya ukurannya Bible itu sendiri loh. Ini nggak nyambung. Iya betul. Ini nggak nyambung. Kan? Ditanya apa ukurannya, kok malah Bible itu sendiri loh, yang ditafsirkan Bible. Ya. Gimana sih? Yang ditafsirkan Bible. Iya. Gitu loh. Kalau ulama kita, apa ukurannya orang itu
berhak menafsir Al-Quran. Satu, dia harus bisa bahasa Arab. Itu barometer ini. Nggak mungkin orang yang nggak bisa bahasa Arab menafsirkan Al-Quran. Clear, very very clear kalau kata pendeta HTD. Very very clear ya. Very very clear. Gitu. Jadi kemudian yang kedua, beliau harus bisa hafal Quran. Kalau nggak hafal Quran gimana caranya? Terus yang ketiga, menguasai semua keilmuan tentang bahasa Arab, nahwu, sorof, balaghah, mantik dan lain sebagainya. Saya nggak hafal, banyak sekali. Itu harus dikuasai, gitu loh. Nah itu barometer namanya. Iya, mereka nggak punya. Makanya saya tanya, siapa yang punya otoritas untuk menafsirkan? Oh, semua orang lah. Kenapa kau salahkan?